anakku 9 bulan 10 hari kau kekandung, aku tak ingin mengandung calon koruptor. Kalau tak bisa mengatasi yang masa lalu, paling tidak ibu sudah mengatasi yang akan datang. Ceramah Ustaz boleh jadi tak masuk ke telinganya, tapi anak-anak itu mendengar. Ibu sudah menyelamatkan generasi Riau 20 tahun yang akan datang. Dengan apa? Semua mengatakan itu. Anakku, kau kususukan 2 tahun, ku kandung 9 bulan 10 hari, aku meregang nyawa melahirkanmu. Aku tak ingin mengandung penghuni neraka. Masuk ke kepala, mati dia. Ibu tulis di kertas. Wasiat terakhir, aku tak ingin mengandung koruptor. Wa man yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Jangan pernah curang. Ittaqu zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Kabar Harian mengabarkan. Akhirnya beber. Kecurangan pemilu akhirnya dibongkar Wahyu Setiawan. Terdakwa kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC. Ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU itu ingin menjadi JC untuk membongkar dugaan praktek kecurangan dan suap dalam pemilu dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada. Pengajuan ini sudah disampaikan kemarin setelah sidang. Demikian kata salah satu tim penasihat hukum Wahyu, Saiful Anam, saat dikonfirmasi. Saiful menerangkan, Wahyu juga siap membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Selain itu, Wahyu juga bakal bernyanyi terkait kecurangan pemilu. Semuanya tidak hanya terlibat PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua. Sebelumnya, Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Pemberian uang itu bertujuan agar terdakwa mengganti Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan 1. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Terdakwa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan mengajukan Justice Collaborator atau JC ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Wahyu merupakan penerima suap kasus pergantian antar waktu atau PAW caleg PDIP Harun Masiku. Harun hingga saat ini masih dinyatakan buron. Penasihat hukum Wahyu, Saiful Anam, membenarkan pengajuan JC. Hal itu disampaikan usai kliennya mengikuti persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wahyu di Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Saiful mengklaim jika pengajuan JC dikabulkan, kliennya akan membongkar siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Selain PAW, menurut Saiful Anam, kliennya juga akan menyampaikan sejumlah kecurangan dalam pemilu, Pilpres hingga Pilkada. Tidak hanya yang terlibat dalam PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, Pilpres, dan Pilkada akan diungkap semua. Diketahui, Wahyu telah didakwa jaksa KPK menerima uang $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Penyuapan terjadi berawal ketika caleg PDI Perjuangan Nazarudin Kemas meninggal dunia. Dalam pemilihan, ternyata Kemas tetap memiliki suara terbanyak di Dapil 1 Sumatera Selatan. Sehingga KPU mengalihkan suara Kemas kepada Rizky Aprilia, kader PDI Perjuangan pula dengan memperoleh suara terbanyak kedua. Meski begitu, Partai PDI Perjuangan tak terima dengan langkah KPU mengalihkan suara Kemas kepada Rizky. Sehingga PDI Perjuangan melakukan rapat pleno dengan memutuskan suara milik Kemas diserahkan kepada Harun Masiku. Meski Harun hanya berada di posisi kelima dalam Dapil 1 Sumsel. Dalam rapat pleno tersebut, PDIP juga telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan mengirimkan surat kepada KPU untuk melantik Harun. Namun, KPU tetap memutuskan Rizky untuk menjadi anggota DPR RI. Selain suap,
Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi mencapai total 500 juta rupiah. Gratifikasi itu didapat Wahyu dari Sekretaris KPU Papua Barat, Muhammad Tamrin Payopo. Uang itu diterima Wahyu agar membantu proses seleksi calon anggota KPU daerah Papua Barat tahun 2020-2025. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator atau JC. Wahyu kini merupakan terdakwa kasus suap terkait proses PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP. Wahyu kini merupakan terdakwa kasus suap terkait proses PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku. Saiful mengatakan Wahyu siap kooperatif soal kasus yang menjeratnya itu. Wahyu juga bakal membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW, sehingga PDI Perjuangan melakukan rapat pleno dengan memutuskan suara milik Kemas diserahkan kepada Harun Masiku. Meski Harun hanya berada di posisi kelima dalam Dapil 1 Sumsel, Saiful mengklaim jika pengajuan JC dikabulkan, kliennya akan membongkar siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Selain PAW, menurut Saiful Anam, kliennya juga akan menyampaikan sejumlah kecurangan dalam pemilu, pilpres hingga pilkada. Tidak hanya yang terlibat dalam PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, pilpres dan pilkada akan diungkap semua. Pengajuan ini sudah disampaikan kemarin setelah sidang. Demikian kata salah satu tim penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, saat dikonfirmasi. Saiful menerangkan, Wahyu juga siap membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Selain itu, Wahyu juga bakal bernyanyi terkait kecurangan pemilu. Semuanya tidak hanya terlibat PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, pilpres dan pilkada akan diungkap semua. Sebelumnya, Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Pemberian uang itu bertujuan agar terdakwa mengganti Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan 1. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Terdakwa ex-komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengajukan Justice Kolaborator atau JC ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Wahyu merupakan penerima suap kasus pergantian antar waktu atau PAW caleg PDIP Harun Masiku. Harun hingga saat ini masih dinyatakan buron. Penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, membenarkan pengajuan JC. Hal itu disampaikan usai kliennya mengikuti persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wahyu di Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Diketahui, Wahyu telah didakwa jaksa KPK menerima uang $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Penyuapan terjadi berawal ketika caleg PDI Perjuangan Nazarudin Kemas meninggal dunia. Dalam pemilihan, ternyata Kemas tetap memiliki suara terbanyak di Dapil 1 Sumatera Selatan, sehingga KPU mengalihkan suara Kemas kepada Rizky Aprilia, kader PDI Perjuangan pula dengan memperoleh suara terbanyak kedua. Meski begitu, Partai PDI Perjuangan tak terima dengan langkah KPU mengalihkan suara Kemas kepada Rizky. Pengajuan ini sudah disampaikan kemarin setelah sidang. Demikian kata salah satu tim penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, saat dikonfirmasi. Saiful menerangkan, Wahyu juga siap membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya saat ini. Selain itu, Wahyu juga bakal bernyanyi terkait kecurangan pemilu. Semuanya tidak hanya terlibat PAW, tetapi terkait kecurangan pemilu, pilpres dan pilkada akan diungkap semua. Sebelumnya, Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Pemberian uang itu bertujuan agar terdakwa mengganti Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan 1. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Terdakwa ex-komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengajukan Justice Kolaborator atau JC ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Wahyu merupakan penerima suap kasus pergantian antar waktu atau PAW caleg PDIP Harun Masiku.
Harun hingga saat ini masih dinyatakan buron. Penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, membenarkan pengajuan Jesse. Hal itu disampaikan usai kliennya mengikuti persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wahyu di Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin.